Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ringkasan materi mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Soleh Adi Setiawan, Angkatan 3, Golongan 2A, Penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Sika. Yang pertama, komitmen mutu. Nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, orientasi mutu. Berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Yang kedua, efektif adalah berhasil guna menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang ketiga, efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Yang keempat, inovatif adalah suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Implementasi komitmen mutu atau kualitas pelayanan. Komitmen terhadap mutu atau kualitas organisasi publik melalui kinerja pegawai dan manajemen perlu mendapatkan perhatian utama adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan pelayanan tinggi secara berkelanjutan. Implementasi komitmen mutu perguruan tinggi sebagai lembaga organisasi publik dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas dapat dilaksanakan dengan model SERVQUAL. Kualitas jasa didefinisikan sebagai penilaian atau sikap global berkenaan dengan superioritas suatu jasa. Manajemen mutu. Menurut Coach dan Davis, manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Yang kedua, menurut Santosa dalam Fandi Ciptono dan Anastasia Diana, mendefinisikan manajemen mutu terpadu atau total quality management merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Menurut Birgit dalam Alexander Sindoro, memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu seperti organisasi, produk, proses, pemimpin, dan komitmen. Dari kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi dapat diperoleh melalui proses yang bermutu pula. Dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi, organisasi tentu tidak dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Kemudian yang kedua, anti korupsi. Pengertian anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu koruptio, yang berarti berbuat tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Korupsi dapat terjadi jika ada niat dan kesempatan, atau karena terpaksa, memaksa, dipaksa. Korupsi banyak atau sedikit, secara individu aspek mana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional diantaranya tata ekonomi, pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya, revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Tata politik, ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Tata administrasi, tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ciri-ciri korupsi. Dilakukan lebih dari satu orang,
merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih, berhubungan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi yang pertama, menegakkan hukum tidak stabil, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika, pencegahan korupsi, perbaikan sistem, peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Perbaikan manusia meliputi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Pengertian tindak pidana menurut Simons, tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Pompey, pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut Profesor Mulyatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Unsur perbuatan pidana, adanya perbuatan, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur subjektif meliputi setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Unsur objektif meliputi janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara berupa uang, akta, surat, dan lain-lain. Kesadaran anti korupsi, apabila yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability, yaitu yang selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya dan akan menyadari bahwa dampak dari korupsi itu tidak sekedar mengenai kerugian negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia dengan keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa, maka kehidupan disadari sebagai 3 episode utama, yaitu yang pertama, kehidupan sebelum dunia, yang kedua kehidupan dunia, yang ketiga kehidupan pasca dunia. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat yang baik, yang kemudian akan menghasilkan visi dan misi yang baik, yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Demikian pemaparan singkat mengenai komitmen mutu dan anti korupsi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.